Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini tanggal 19 Juni 2022 ya. Pada saat video ini diambil, ini kita sedang melakukan proses penyiangan, atau kalau bahasa di sini namanya pendangiran ya, atau didangir, yaitu proses pembersihan rumput pada tanaman gulma pada kebun tanaman cabai. Nah, itu dia, menggunakan cangkul kita bersihkan ya. Nah, itu dia, kita bersihkan. Nah, jadi sebelumnya rumputnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita cangkul seperti itu. Ini kita lakukan karena rumputnya cukup lebat ya. Untuk beberapa cara ada yang disemprot dengan pembasmi rumput, tapi kalau saya biasanya kita cangkul saja. Nah, sebelah sini belum. Nah, ini sebelah sini belum ya. Ini masih, rumputnya masih sangat lebat sekali. Nah, dan ini adalah buah cabai yang sudah mulai merah ya. Ini, dan umurnya juga sudah cukup tua, ini sudah beberapa kali panen. Dan ini merupakan perawatan ya, perawatan ketika musim hujan cukup lebat. Ini bulan Juni ya, tapi masih hujan cukup lebat di sini, terutama di Jogja bagian utara. Ini kebun di Jogja bagian utara ya. Seharusnya ini sudah musim kemarau, tapi karena masih hujan lebat, jadi kita harus mengendalikan ataupun melakukan penanganan terhadap lahan kita agar hasil dari tanaman cabai tetap bagus. Nah, ini yang sudah kita melakukan pembersihan rumput, sedangkan yang sebelah sini belum. Nah, ini untuk harga cabai ya. Ini beberapa hari yang lalu saya jual itu 82.500 kalau tidak salah ya. Itu dari petani, karena saya seorang petani, ke pengepul. Kalau di sini di koperasi ya, itu 82.500. Tapi ini informasi, tadi malam itu sudah 88.000 ya. Karena ini saya belum petik, ini mungkin nanti atau besok kita petik. Ini sudah mulai merah. Harganya naik terus ini. Bahkan di tingkat pengecer ataupun pedagang ecerannya itu sudah mencapai 100.000. Bahkan di beberapa daerah itu sudah 100.000 lebih. Jadi untuk menjaga agar tanaman tetap bagus, nah ini ya, untuk beberapa siap petik ini, beberapa tanaman cabai yang buah cabai sudah mulai merah ya. Nah, itu ada patek, ini namanya, coba ya kita ambil ya. Nah, ini ada patek. Nah, ini ada 2 buah ini. Nah, ini patek. Curah hujannya cukup lebat, itu menyebabkan serangan patek seperti ini. Beberapa metode yang biasa saya lakukan, yaitu penyemprotan dengan fungisida dan juga penanganan lahan ya. Jadi ya, ini salah satu penanganan lahan yang kita lakukan, yaitu dengan melakukan penyiangan rumput untuk menjaga kelembaban daripada kebun ini ya. Karena ketika rumput itu cukup lebat, maka sangat lembab sekali. Ketika rumput itu cukup lebat, itu
kelembaban sangat tinggi dan mengakibatkan mudahnya hama penyakit muncul termasuk patek. Jadi salah satu caranya kita lakukan yaitu pembersihan lahan rumput ini ya. Kita bersihkan agar tidak terlalu lembab sehingga mengurangi munculnya hama penyakit termasuk patek. Setelah ini apa yang kita lakukan? Biasanya ini saya akan taburi kapur dolomit ya, tipis-tipis saja. Setelah kita lakukan penyiangan ataupun pembersihan rumput seperti ini, nah ini akan kita taburi gamping dolomit. Ini kita lakukan agar menjaga pH tanah juga ya, karena selain patek juga munculnya layu ataupun layu fusarium ya, sehingga kita harus menjaganya. Ini sudah mulai merah ini untuk lahan ini ya, ini posisinya tidak teratur ya, ada yang menjalar ataupun ada yang bedengannya ke arah sana, ada yang ke arah situ, menyesuaikan tempatnya saja ini. Nah itu lahan kita ini. Di sana masih kebun salak ya. Nah, sebelah sana ada cabai juga, tapi sudah selesai itu masa panennya. Dan apa yang kita lakukan ketika harga cabai tinggi seperti ini, karena ini naik terus ya, belum lagi ini nanti mendekati Idul Adha ataupun Lebaran Haji, itu biasanya permintaan daripada cabai sendiri juga naik karena pengolahan daripada daging itu sendiri. Maka yang biasanya harganya akan cenderung naik. Ini saya sambil jalan-jalan ya, ini juga melihat bawah ini karena kondisinya tidak rata ini, karena masih ada pundungan-pundungannya ini. Caranya seperti ini ya biasanya ya. Ini kan rumput tebal seperti yang di sini sebelumnya. Nah, ini rumput tebal seperti ini sebelumnya. Lalu kita siangi. Nah, ini ada semacam gundukan di sini dan gundukan di situ. Itu dalamnya adalah rumput. Jadi rumput yang di sini kita tumpuk ke sini dan kita timbun agar busuk sekaligus juga jadi pupuk. Nah, ini tanamannya sudah cukup tua ya. Ini karena harganya naik terus, ini yang kita lakukan adalah nanti akan melakukan pupuk susulan. Pupuk susulan ini dilakukan agar buah cabai ini tetap produktif ya. Nah, ini sudah sangat tinggi ini. Nah, diharapkan ketika akan melakukan pupuk susulan ini akan muncul kembali bunga ataupun buahnya ya, karena sudah cukup tua ini. Nah, ini yang bagian bawah. Nah, ini batangnya bawah dan juga sudah mulai pada rontok ini daun-daunnya karena umur yang sudah cukup tua. Ini nanti akan kita lakukan pupuk susulan. Bagaimana pupuk susulan nanti akan saya bikinkan videonya ya. Jadi nanti akan kita kasih lubang di sini. Nanti akan kita masukkan pupuk susulan berbentuk pupuknya. Biasanya kalau saya ada yang tablet, ada juga yang tidak tablet ya, ataupun meracik sendiri. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Ada beberapa alat yang digunakan untuk menjaga produktivitas ini cukup berjalan ya, karena harganya naik agar kita bisa panen terus. Nah, itu salah satu metode mengantisipasi ataupun memanfaatkan harga ya, agar kita dapat harga dan panen, karena ini masih bisa produktif ya walaupun umurnya sudah tua.
Nah, ini sudah terlihat tua sekali ini pohon-pohonnya, sudah pada rontok juga ini daunnya. Saya ulangi lagi ya, ini kita lakukan proses penyiangan atau pembersihan rumput. Ini kita lakukan untuk menjaga lahan ini agar tetap bagus, terhindar atau meminimalisir dari hama penyakit. Itu berikutnya, setelah kita lakukan penyiangan seperti ini kita akan lakukan penaburan kapur dolomit untuk menjaga pH tanah, karena akarnya itu sebenarnya tidak hanya di sini ya, dia terutama akar-akar yang kecil ya, ataupun pucuk-pucuk akar ya, dia bisa mencapai tepi-tepi daripada bedengan ini. Dan ketika kita kasih dolomit di sini, itu akan menjaga pH yang di sini, karena kemarin kita kasih dolomit kan di dalam situ. Nah, dan karena hujan lebat, dia juga akan masuk ke dalam rembasan ataupun airnya ya. Setelah itu juga kita melakukan penyemprotan ya, agar terlalu terjaga ini, karena beberapa buah tadi sudah terlihat terserang daripada hama patek ya. Ini jaraknya juga cukup lebar ini. Untuk jarak bedengannya sudah pernah saya bikinkan video ya. Jadi ini kita berjalan masih cukup lega membawa tangki. Nah, ini pohonnya sudah cukup tinggi, sudah atasnya ini sudah mulai berhenti ya. Nah, ini ujungnya kita lihat sudah mulai berhenti, dia dalam trubus ataupun pucuk-pucuk baru. Nah, ini nanti kalau kita lakukan pupuk susulan, dia akan muncul lagi trubus lagi. Nah, ini trubus tapi dia tidak maksimal karena mungkin nutrisinya sudah mulai berkurang ya. Nanti kita akan lakukan pupuk susulan agar bisa trubus lagi, karena kita mengejar harga. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai review singkat kebun tanaman cabai yang di lahan ini ya. Ini kita lakukan proses penyiangan atau pembersihan rumput. Nanti akan kita lanjutkan ke video-video berikutnya mengenai pemupukan susulan dan penanganan lainnya pada saat musim penghujan lebat seperti ini ya. Walaupun seharusnya ini kalau dilihat dari bulan ataupun tanggalnya ini sudah musim kemarau, tapi karena musim di sini masih deras hujannya, kita lakukan proses penanganan. Dan juga mengenai harga yang terus naik, kita akan melakukan proses pemupukan susulan agar tetap produktif. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Silahkan simak video-video saya yang lain di channel YouTube Ismantoro Info mengenai pertanian dan mengenai hal-hal yang lain. Dan nanti saya tuliskan di link deskripsi bawah. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.